Proses pergantian ini dia sudah cukup lama. Itu dia sudah berjalan dari tahun 2021 ya Pak. 2021 di mana saudara Jeflaun Batyeleri itu ada membuat beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian mungkin bisa dijelaskan dasar apa yang digunakan oleh Partai Demokrat sampai ke tingkat pengusulan pergantian pemimpinan, lalu kemudian ada info bahwa sudah sampai ke tingkat putusan final dan esok ada pelantikan. Mungkin bisa ada yang ya, jadi pertama-tama kita minta terima kasih untuk adik-adik wartawan karena pada kesempatan beta sebagai ketua DPD dan Pak Sekretaris DPD ada di sini untuk besok menghadiri acara pelantikan daripada Ibu Deni Darling untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adik-adik ingin mendapatkan sebuah penjelasan soal proses pergantian ketua DPR di KKT. Memang proses pergantian ini dia sudah cukup lama. Itu dia sudah berjalan dari tahun 2021 ya Pak. 2021 di mana saudara Jeflaun Batyeleri itu ada membuat beberapa kesalahan-kesalahan, kemudian Badan Kehormatan DPC memeriksa yang bersangkutan, kemudian Ketua DPC pada saat itu Bu Muris mengirimkan surat ke DPD. Setelah surat itu sampai di DPD, kami di DPD merapat, lalu kami mintakan untuk kalau bisa yang bersangkutan dibina. Tetapi kemudian ada hal-hal lagi yang dibuat oleh saudara Jeflaun, maka laporan lagi ke DPD bahwa ini yang bersangkutan kelihatannya tidak mau dibina oleh ketua DPC yang lama. Kemudian tiba-tiba muncul mosi tidak percaya dari anggota dewan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita DPD melakukan rapat pengurus harian lagi, kemudian kami menugaskan Badan Kehormatan DPD untuk turun ke KKT, kemudian ada ketua Badan Keanggotaan Kaderisasi juga kita turunkan. Pada saat Badan Kehormatan turun di KKT, pada saat itu ada sidang di DPR. Nah, mereka ke sana dan pada saat sidang dibuka dipimpin oleh adik kita Pak Jeflaun, anggota DPR semua keluar. Nah, berdasarkan itu maka Badan Kehormatan melaporkan ke DPD. Kemudian saudara Jeflaun dipanggil ke DPD untuk mengklarifikasi hal-hal yang selama ini kami mencoba untuk menutupi melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, tapi sampai di satu fase yang benar-benar kami merasa bahwa ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Kemudian berdasarkan surat dari pengurus DPC yang lama, kita usulkan ke DPD. Jadi kita DPD ini hanya perantara surat. Kita jadi berdasarkan apa yang diperiksa oleh Badan Kehormatan DPC, apa yang sudah dirapatkan di DPC, usul ke kita menguatkan keputusan DPC itu dengan Badan Kehormatan melakukan pemeriksaan dan DPD melakukan rapat. Kemudian kita tindak lanjuti ke DPP dan yang bersangkutan sudah dipanggil juga ke DPP untuk mengklarifikasi. Proses itu sudah berjalan. Kemudian dia agak hilang. Kan pada saat itu dari 2021 ke 2022 ini kan agak landai lagi persoalan itu. Proses muscap berjalan, Ibu DDR terpilih jadi ketua. Setelah Ibu DDR terpilih jadi ketua, tiba-tiba saya ditelepon oleh DPP bahwa proses pergantian ketua DPR itu sudah disetujui. Lalu kemudian saya dengan Ibu DDR dipanggil ke Jakarta. Kita berangkat. Sampai di sana Ibu DDR dilakukan interview ya, tanya soal bagaimana ke depan untuk KKT seperti apa, kemudian untuk partai.
Kemudian putusan keluar. Putusan keluar ditandatangani oleh ketum dan sekjen. Clear. Itu adalah keputusan partai. Itu kapan itu, Pak? Saya lupa tanggalnya, tapi kalau tidak salah di bulan Maret ya. Agustus ya. Baru Agustus kemarin. Khusus tahun ini. Iya, 2020. Jadi keputusan ini baru keluar. Siapa tahu proses ini dia sudah berjalan dari 2021. Jadi sudah cukup lama. Ya. Sehingga keputusan itu sudah keluar dan ditandatangani oleh ketum dan sekjen, ya berarti selesai. Dari Ibu DDR sendiri. Nah, itu tanggapan Bapak sebagai Ketua DPD seperti apa sih, Pak? Kalau itu yang dikatakan bahwa itu permainan daripada Ibu DDR, kemudian itu adalah ambisi dari yang Ibu DDR, ya, saya kira itu keliru. Karena proses ini dia sudah berjalan dari zaman Ketua DPC itu Pak Rizal. Itu sudah berjalan dari Pak Rizal Lala Mahfud. Malah kita dari DPC itu mengusulkan 2 nama, bukan Ibu DDR. Ibu DDR dan Pak Meki. Jadi usul ke DPP itu 2 nama, iya, bukan Ibu DDR. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini permainan benar, itu salah. Karena pengusulan ini sudah dari Ketua DPC lama, usul 2 nama. Pak, selama proses ini berlangsung, apakah ada perlawanan dari Pak Batlayeri? Saya nggak ada perlawanan. Waktu SK itu keluar, saya sempat menghubungi yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan, ya kalau memang udah ada keputusan DPP ya. Dan beta tadi juga baru dengar waktu mau paripurna pergantian kan dia tanda tangan surat, dia sempat kirim fotonya ke beta. Tadi ada teman-teman yang bilang waktu dia tanda tangan dia bilang lebih cepat lebih baik kan. Berarti kan dia ikhlas. Apakah proses pergantian pimpinan ini itu hanya karena persoalan tadi ataukah karena yang Ibu DDR ini sudah menjabat sebagai Ketua DPC? Oh bukan soal Ibu DDR jadi Ketua DPC, karena prosesnya dia sudah berjalan dari Parisat dari 2021. Jadi hanya kebetulan dia terjadi pada saat Ibu DDR sudah menjadi Ketua DPC. Tapi kalau mau ikut proses betul itu sebenarnya sudah terjadi di 2021 waktu Pak Aris menjadi Ketua DPC. Jadi ini karena tarik menarik yang cukup lama karena beta dan Pak Sek ini Ketua selalu punya prinsip begini, jangan kita membuat sebuah keputusan yang mencederai perasaan orang lain. Kecuali orang itu yang membuat keputusan untuk dia sendiri kena getahnya. Tapi beredar informasi bahwa yang menjadi Ketua DPC itu otomatis kalau dia anggota DPR adalah dalam ADRT Partai Demokrat, benarkah begitu? Saya betul. Oh tidak ya? Saya betul itu. Itu kan DPP kan menilai kinerja. Tapi kalau khusus untuk KKT ini hanya kebetulan saja. Keputusan itu keluar pada saat Ibu DDR sudah jadi Ketua DPC. Tapi proses ini 2021, sudah lama. Jadi kalau orang bilang Ibu DDR ambisi itu salah, itu sangat keliru. Karena pengusulan dari awal itu 2 nama, Ibu DDR dan Pak Meki Serukin. Ya, cuma kan DPP punya pertimbangan. Ada banyak penilaian kriteria yang DPP akan menilai kan. SK di Jakarta. Dan ini kata-kata yang sebenarnya pengulangan yang beta sampaikan untuk Bung Batlayeri juga. Yang pertama jangan sombong. Itu dulu. Tetap rendah hati. Yang kedua, jangan jabatan merubah saudara, tapi saudara harus merubah jabatan. Dalam pengertian, sudah menjadi Ketua DPR, jangan inilah saya Ketua DPR. Tetapi low profile, tetap aku sebagaimana aku ada, begitu kira-kira. Lalu yang ketiga, tetap berdiri di atas kepentingan masyarakat kecil yang ada di KKT. 3 hal itu yang beta selalu bilang untuk DDR. Karena kalau engkau berubah karena jabatan, engkau sombong, maka engkau akan jatuh pada batu yang kecil. Pak Ketua, saya konfirmasi kembali. Dalam pernyataan tadi menyatakan Pak Batlayeri. Apakah pesan itu ditujukan kepada Pak Batlayeri atau Pak Ibu? Pada saat Pak Batlayeri menjadi Ketua DPR, pesan ini saya juga sampaikan ke beliau. Karena ini nasihat saya sebagai Ketua DPD. Ini harus dicamkan oleh pimpinan. Jadi pada saat itu beta bilang, ingatan Omans, beta tidak kenal Omans pada saat itu. Tapi beta melihat dia punya kemampuan. Nah, beta selalu dengan Pak Sek ingatkan dia, jangan sombong, jangan berubah karena jabatan. Ya, tapi karena mungkin dalam perjalanan, kadang-kadang kan orang kalau sudah punya jabatan kan lupa.
akhirnya kan melupakan segala sesuatu, ya dia sendiri yang mempunyai ulah, akhirnya yang membuat dia harus diganti. Seberapa besar optimisme dari partai ketika memutuskan untuk DDR ini mengganti posisi Batlayeri? Apakah DDR mampu untuk menampilkan sosok kader Demokrat yang berkualitas untuk memimpin lembaga ini? Ini kan ada dua kemungkinan. Apakah kita mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang pada akhirnya tidak bicara untuk kepentingan umum, atau seorang pemimpin walaupun dari sisi kemampuan orang menganggap dia tidak mampu, tetapi dia bisa membangun sinergitas dengan teman-teman yang lain di anggota dewan sehingga kepentingan KKT itu dia bisa berjalan. Itu yang lebih penting bagi beta. Kan proses belajar itu perlu. Kalau beta selalu bilang perpasek begini, beta tidak membutuhkan seorang pintar untuk bekerja sama dengan beta, tetapi beta lebih butuhkan orang yang punya hati untuk bekerja dengan beta untuk melihat kepentingan rakyat. Itu yang lebih penting. Daripada pintar lalu saya mau diatur, susah kan? Lebih baik dia dengan kesederhanaan, dengan ketidakmampuan dia, tapi dia mau bertanya, mau bagaimana ini kita sama-sama sharing, mengambil sebuah keputusan, itu lebih penting. Pak Ketua, sombong dan berubah itulah yang telah dilakukan oleh Pak Omans menurut Partai Demokrat. Jika suatu saat nanti dilakukan oleh Ibu DDR, apakah harus diganti juga? Kalau dia melakukan hal yang sama dan dia membuat kesalahan, itu tetap kita akan ganti. Jadi dasar sombong dan berubah itu adalah petuah beta sebagai ketua DPD. Tetapi menentukan dia diganti atau tidak apabila dia melakukan kesalahan yang melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi kalau dia sudah sombong dan berubah, pasti satu ketika pasti akan jatuh. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, keputusan Partai Demokrat untuk melakukan perubahan pergantian posisi kepemimpinan, posisi ketua DPRD ini, apakah ini tidak menimbulkan resistensi dan adakah jaminan bahwa Demokrat tetap solid? Bagi beta sebagai ketua DPD dan saat hari ini juga sek DPD hadir, kita mau bilang begini, soliditas itu bisa dibangun apabila semua anggota fraksi, anggota partai menyadari bahwa kita ini adalah pekerja partai. Kalau kita menyadari bahwa kita berdiri di atas kepentingan rakyat KKT, maka ego kita harus kita singkirkan. Ya, kalau hari ini mungkin ada gesekan, tapi beta terlalu yakin, kan emosi seseorang itu kan sesak. Tapi beta tadi banyak bicara dengan Ibu DDR, rangkul kembali Omans, rangkul kembali Pak Meki, lakukan lagi pembinaan. Kalau beta di DPD, ini kalau beta di DPD di provinsi, beta bilang selalu begini buat teman-teman, kita bina. Kalau tidak mau, binasakan. Jangan satu orang menjadi duri untuk merusak partai secara keseluruhan. Lebih baik kita kehilangan satu orang yang tidak loyal daripada kita tingkah laku daripada dia membuat seluruh pendukung kita lari meninggalkan kita. Kira-kira gitu. Artinya Pak Ketua menjamin bahwa tidak ada perpecahan dalam. Beta jamin saya nggak ada. Ini kan jangka waktu masih 2 tahun lebih lah. Ya, emosi sesaat itu kan biasa lah, orang emosi diganti. Tapi kalau kita menyadari sungguh bahwa jabatan ini Tuhan punya, maka kita kira tidak ada orang akan kecewa. Karena ini kan jabatan Tuhan punya, kapanpun Tuhan akan ambil. Beta pernah dengan Pak Sek, mungkin teman-teman pernah dengar ada kasus besar di Ambon. Beta sudah ingatkan. Tapi saya mau dengar, akhirnya jatuh sendiri ya, dia bola-balik piring, akhirnya dilakukan POW. Kan gitu. Tapi beta yakin sungguh di sini bahwa ya ini kan cuma emosi sesaat. Ya ketong jadi ketua pimpinan gitu kan, tiba-tiba diganti turun jadi biasa kan, emosi jiwa itu kan ada. Tapi kan lama-lama beta yakin pimpinan daripada Tuhan pasti dia juga akan menyadari.